Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih padamu ya Bapa. Kami telah mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya Amos. Baik, materi kita yaitu tentang kebudayaan dan masyarakat. Oke, mari kita lihat dulu sub-CPNK-nya apa. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memberi contoh 7 unsur kebudayaan di daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberi contoh pengaruh budaya luar terhadap budaya lokal, budaya di daerah kita ya. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menemukan solusi untuk menjaga atau melestarikan budaya lokal di daerah kita atau dalam konteks bangsa kita Indonesia. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi kebudayaan dan masyarakat. Baik, sebagai pengantar materi ini, Ibu akan memutarkan salah satu video ya, supaya kalian bisa simak dengan baik dan pahami dengan baik. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya, lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea. Spesial di Hari Sumpah Pemuda, kami hadirkan laporan tim Delik dalam Gaya Budaya Pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Ya, silakan memberikan tanggapan untuk video yang tadi. Video yang tadi kan tentang apa? Korea Wave ya, gelombang Korea. Bagaimana mempengaruhi budaya lokal di Indonesia, khususnya mempengaruhi kaum muda-mudi ya, di Indonesia. Silakan, siapa yang mau memberi tanggapan terkait video tadi? Positif, negatif, silakan tanggapannya. Silakan, siapa? Silakan. Menurut saya tanggapan dari video tadi, tanggapan itu membawa gimana tradisional mungkin kreasi dari modern dari K-pop itu membawa pengaruh banget, itu membawa pengaruh luar biasa bagi Indonesia. Di mana di dalam video itu tadi ada dibilang bahwa member BTS ada bikin 1000 pohon gitu. Nah, di mana sebagai ARMY Indonesia ini mereka melakukannya gitu. membantu orang-orang yang di pelosok sepertinya tadi kan memberikan sembako tadi, menanam 1000 pohon itu membuat dampak positif bagi Indonesia, bagi pengaruhnya. Jadi Alfi lebih melihat dampak positif dari Korean Wave itu ya, pengaruh budaya Korea. Oke, ada yang bisa memberikan tanggapan tentang bagaimana pengaruh negatifnya? Silakan, Amos. Kalau menurut saya, mengapa negatifnya itu karena sekarang kan anak muda-muda ini sudah penggemar sekali dengan Korea sehingga dia melupa akan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, itu jadi tanggapan negatif menurut saya karena sudah melupakan kebudayaan atau musik-musik yang ada di Indonesia, seni-seni yang ada di Indonesia dan di daerah-daerah itu. Oke, jadi menurut Amos dampaknya lebih negatif karena tergerusnya atau hampir hilangnya budaya-budaya lokal di kalangan anak muda karena pengaruh dari Korean Wave ini. Oke, itu memang faktanya banyak seperti itu. Karena beberapa kali Ibu melakukan penelitian ke daerah-daerah atau pelosok yang menjadi kekhawatiran dari tokoh-tokoh di desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama di desa itu adalah tidak ada regenerasi dari budaya lokal. Ketika dikasih musik Korea, tontonan Korea gitu ya, masyarakat itu anak-anak mudanya kok sangat antusias gitu ya, atau musik-musik luar rock dan lain sebagainya, ya musik aliran rock itu. Tapi ketika ada musik tradisional, misalnya ditampilkan di desa itu ada ritual apa, misalnya yang menampilkan musik-musik tradisional, itu tidak ada yang tertarik. Anak mudanya malah pergi
tradisional itu, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, ya, yang harus kita lakukan adalah sebagai mahasiswa dan calon pendidik di sini adalah bagaimana nanti kita menemukan solusinya supaya budaya lokal ini tidak hilang, gitu ya, supaya tetap bisa dipertahankan dan dilestarikan. Baik. Oke, ini faktanya ya. Kalau kita melihat video tadi, faktanya adalah globalisasi dan budaya menjadi dua hal yang memiliki kaitan sangat erat karena globalisasi itu akan mempengaruhi kebudayaan. Ya, secara khusus misalnya kebudayaan lokal. Nah, perkembangan globalisasi ini akan mempengaruhi budaya lokal dalam sebuah negara, begitupun sebaliknya. Nah, contohnya nih, misalnya ketika kita berbicara tentang perkembangan teknologi, teknologi itu kan salah satu unsur dari kebudayaan, ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi hilangnya budaya lokal dan tergerusnya nilai-nilai kekristenan. Tidak hanya kebudayaan lokal, tapi nilai-nilai kekristenan. Mari kita lihat teorinya tentang masyarakat dan kebudayaan. Oke, manusia adalah makhluk sosial yang berakal budi yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu karena manusia punya kemampuan dan daya cipta kreasi, sehingga manusia berusaha untuk dapat mengatasi berbagai tantangan alam yang dihadapinya setiap hari. Manusia adalah makhluk yang spesial, yang istimewa, seperti penjelasan Ibu pada minggu kemarin. Mereka punya kemampuan untuk apa? Berpikir, lalu berkehendak dan merasa. Sehingga dengan kemampuan itu, manusia bisa berusaha mengatasi berbagai tantangan dalam hidupnya. Oke, lanjut. Nah, masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan dan masyarakat itu seperti dua sisi mata uang. Kebudayaan tidak bisa tanpa masyarakat, masyarakat juga tidak bisa tanpa kebudayaan. Oke. Salah satu tokoh, Hans Kovic, kebudayaan sebagai suatu yang super organik karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus. Walaupun manusia mengalami kematian, kelahiran, tapi kebudayaan itu akan tetap terus diwariskan dari generasi ke generasi. Itu menurut Kovic ya. Nah, lalu teori tentang kebudayaannya, oke, kita lihat dulu istilah kebudayaan. Kalau dari asal katanya, mungkin satu orang bisa baca bagian yang Sanskerta, yang bagian depan siapa? Bisa baca kan? Iya. Yang Sanskerta. Saya ingin membaca ini. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal bersangkutan dengan budi atau akal. Oke, kenapa bersangkutan dengan budi atau akal? Karena yang menciptakan kebudayaan siapa? Manusia dan masyarakat. Karena manusia itu makhluk yang istimewa tadi, ya. Lalu kemudian dari bahasa asingnya satu orang bisa membacakan. Siapa? Silakan bacakan. Bahasa asing, kebudayaan, kultur berasal dari kata Latin sociolore, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Oke, jadi dengan kemampuannya manusia diberikan kemampuan untuk mengolah dan mengubah alam untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri dan supaya manusia itu bisa bertahan hidup, gitu ya. Lalu next. Nah, kalau menurut E.B. Taylor ya, bahwa kebudayaan itu mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu menurut Selo Sumarjan, kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Untuk lebih mempelajari tentang 7 usul ini, ya, memahaminya, Ibu akan kasih contoh. Ibu akan memutar salah satu video pembelajaran yang Ibu buat sendiri. Nah, contoh-contoh ini Ibu ambil berdasarkan hasil penelitian yang pernah Ibu lakukan beberapa tahun yang lalu di desa Dirumbaku, ya. Masyarakatnya itu masyarakat Dayak Siang-Muru. Desa Dirumbaku ada di Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Nah, jadi kalian bisa nonton video ini ya, durasinya 5 menit.
anggota masyarakat yang melakukannya secara fleksibel. Misalnya untuk pola asuh anak tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu tetapi juga ayah. Kemudian untuk pemenuhan makanan sehari-hari itu bisa dibantu oleh anak-anak sehingga melakukan harian manasai pada saat ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Unsur kebudayaan yang terakhir yaitu sistem kepercayaan atau religi, di mana hampir 80% masyarakat desa di Lumbaku itu menganut agama suku Dayak atau agama Kaharinya. Agama ini percaya akan keberadaan roh baik yang dipercaya dapat membantu kehidupan manusia dan juga keberadaan roh jahat yang dipercaya dapat mengganggu kehidupan manusia. Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Silamurung tentunya Ya, baik, waktu untuk diskusi kelompok sudah habis. Akan laporkan secara lisan. Mulai dari kelompok 1, silakan. Ya, berdiri di tempat. Oke. Kami melaporkan hasil penelitian kami kelompok dari suku Toraja karena memiliki unsur yang sangat melekat di Toraja tersebut dari dulu sampai sekarang, sehingga kami sudah menjadi bagian penting dari budaya mereka. Upacara ini juga menjadi daya tarik wisata yang sangat signifikan di daerah tersebut. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang silakan kelompok 2 melaporkan hasil diskusinya. Kami ambil dari kebudayaan Dayak Ngaju. Baik. Mandau, salah satu senjata tradisional khas Dayak yang masih dilestarikan dari zaman dahulu hingga saat ini. Yang kedua, Tari itu ada tari mandau ya, sehingga orang bisa melihat bahwa mandau tidak hanya sebagai atribut dari tari-tarian Dayak, tetapi juga sebagai senjata khas tradisionalnya ya. Kesimpulan pada sore hari ini yang saya dapat yaitu bagaimana budayaan dan masyarakat ini adalah bahwa memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat dalam berinteraksi karena kita tinggal di Kalimantan, sehingga kita dapat mempertahankan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kalimantan. Oke, terima kasih Amos ya. Oke, kesimpulannya adalah kita harus tetap menjaga kebudayaan kita, apalagi kebudayaan lokal. Anak-anak muda harus tahu identitasnya, budaya lokalnya, tidak hanya budaya lokal sih. Kita harus terus menciptakannya. Artinya kita harus terus berinovasi ya. Kita harus tidak hanya berinovasi, tapi kita juga menjaga, melestarikan budaya itu. Lalu ada dari Robert, perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita satu sama lain. Tadi ada Toraja, ada Dayak Ngaju, ada Dayak Manyan. Perbedaan itu jangan sampai memisahkan kita, melainkan keragaman budaya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Artinya membawa kekuatan untuk hidup bersama, ya. Dan itu bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Lalu dari Ibu terakhir, jagalah dan lestarikan budayamu, karena itu adalah kekayaan, kekuatan, dan kebanggaan bangsamu. Oke, berakhir sudah materi hari ini. Ya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya untuk materi kita hari ini, untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Tidak hanya berhenti di sini, tapi apa yang kita dapatkan di sini hari ini itu bisa kita bagikan untuk orang-orang di luar sana. Oke, terima kasih sekali lagi. Sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini, silahkan satu orang menutup dalam doa. Ya. baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu